Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita lanjutkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan lama, tibalah Rimuru dan para goblin di gerbang masuk negara Delft. Di sini hanya Rimuru dan Gupta yang akan masuk ke dalam negara tersebut. Saat Rimuru dan Gupta mengantri, tibalah 3 orang songong yang mengganggu Rimuru dan Gupta. Ketiga orang tersebut mengajak ribut Rimuru dan merendahkan Rimuru. Rimuru lalu meminta Gupta untuk menutup matanya dan telinganya. Rimuru lalu berubah menjadi serigala tempest yang sangat besar. Ketiga bandit tersebut pun menyerang Rimuru bersama-sama, tetapi tidak ada yang mempan. Sekarang giliran Rimuru menyerang. Rimuru lalu mengeluarkan kekuatan auman yang sangat keras, sampai-sampai bukan hanya ketiga bandit saja yang KO, tetapi orang di sekitar Rimuru tergeletak dan berlarian. Rimuru dan Gupta pun lalu dihampiri penjaga dan ditahan atas perbuatannya. Ketika di dalam sel, Rimuru mendengar percakapan penjaga sel dengan bawahannya bahwa rekan mereka mendapatkan luka yang sangat serius. Mendengar hal itu, Rimuru memberikan obat penawar untuk mereka. Tanpa pikir panjang, penjaga sel pun langsung membawa obat tersebut. Tak lama kemudian, penjaga sel tadi kembali bersama 3 rekannya yang tadi mengalami luka dan sekarang sembuh. Penjaga sel lalu berterima kasih kepada Rimuru dan menawarkan apa saja sebagai ucapan terima kasih. Rimuru lalu meminta untuk dipertemukan dengan seorang ahli pandai besi. Kebetulan penjaga sel tersebut mempunyai saudara yang sangat ahli besi. Rimuru lalu diantar ke tempat kerja saudaranya yang bernama Kaijin. Tak diduga, ternyata 3 orang yang disembuhkan Rimuru tadi bekerja bersama Kaijin. Tapi saat bertemu dengan Kaijin, Kaijin sedang menggarap pedang yang dipesan oleh pemerintah yang tidak masuk akal. Kaijin disuruh membuat 20 pedang yang terbuat dari biji magis dalam waktu 1 pekan. Pada saat itu, Kaijin baru saja membuat 1 pedang dan kekurangan biji magis. Rimuru lalu baru ingat bahwa dia dulu menyerap biji magis ketika di dalam gua. Rimuru lalu mengeluarkan biji magis di dalam tubuhnya. Sontak, Kaijin kaget dan merasa senang mendapatkan biji magis tersebut. Sekarang dia dapat menggarap pedang tersebut. Bahkan biji magis yang diberikan Rimuru sudah naik tingkat menjadi baja magis. Tapi ada satu kendala, yaitu apakah bisa pekerjaan ini selesai dalam 1 pekan? Karena Rimuru memiliki baja magis di dalam tubuhnya, Rimuru lalu meminta Kaijin untuk memperlihatkan pedang yang sudah jadi. Ketika pedang sudah diperlihatkan, Rimuru memakan pedang tersebut dan menggandakannya menjadi 20 buah. Kaijin dan para rekannya senang karena pekerjaan mereka selesai lebih awal dari target. Mereka lalu mengadakan pesta kecil-kecilan di dalam klub. Di dalam klub tersebut ada banyak elf. Pada saat di dalam klub, Rimuru diramal oleh seorang elf. Rimuru akan bertemu wanita yang akan ditemuinya di masa depan. Wanita tersebut berasal dari Jepang. Tak lama kemudian, Vesta, menteri negara tersebut datang. Menteri inilah yang memberikan pekerjaan kepada Kaijin. Vesta lalu berbicara kepada Kaijin. Kenapa dirinya malah asik di klub? Kaijin lalu menjawab bahwa pekerjaan yang diberikan kepada dirinya sudah selesai. Bahkan dia sudah mengirimkannya ke kerajaan. Vesta lalu membawa botol berisi air dan menyiramkannya kepada Rimuru. Rimuru yang mengetahui bahwa Vesta itu adalah seorang menteri, dia diam karena tidak ingin ada masalah yang terjadi. Tetapi
Kaijin yang melihat temannya disiram, dia tidak terima. Kaijin langsung memukuli Vesta sampai babak belur. Kaijin dan para rombongannya pun ditangkap. Ketika di dalam sel, Rimuru bertanya kepada Kaijin, kenapa Vesta seperti tidak menyukai Kaijin? Kaijin pun menjawab bahwa dirinya dulu adalah kapten dari pasukan kerajaan dan Vesta itu adalah bawahannya Kaijin. Keesokan harinya, Rimuru beserta rombongannya dibawa ke pengadilan. Di sini, pengacara yang sudah disediakan sudah disuap oleh Vesta. Pengacara tersebut malah memutarbalikkan fakta yang terjadi. Rimuru dan para rombongannya pun diberi hukuman kerja paksa selama 20 tahun untuk Kaijin dan 10 tahun untuk 3 temannya. Sebelum hukuman itu disahkan, Raja Gazel berbicara. Dia menawarkan kepada Kaijin untuk masuk kembali ke dalam pasukannya. Kaijin lalu menolak karena dia sudah berjanji akan setia mengikuti Rimuru. Raja Gazel pun mengerti dan memberikan hukuman yang lebih ringan, yaitu diusir dari kerajaan atau diasingkan. Setelah pengadilan selesai, Raja Gazel ingin berbicara kepada Vesta. Di sini, Raja Gazel aslinya sudah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Raja Gazel kecewa terhadap Vesta yang sudah berjanji akan setia kepada dirinya, namun dia malah berbohong. Raja Gazel pun memecat Vesta dan tidak ingin melihatnya lagi. Sementara itu, Rimuru beserta Kaijin dan rombongannya kembali ke hutan untuk menemui para goblin yang sudah menunggu. Raja Gazel lalu menyuruh pasukan mata-matanya untuk menangkap pengacara yang sudah disuap oleh Vesta dan memberi hukuman yang panas. Raja Gazel juga memberikan perintah untuk mengawasi sel itu. Di kerajaan lain, 3 pemuda yang waktu itu menyelidiki gua sudah kembali ke kerajaan. Ketiga pemuda tersebut melaporkan bahwa naga Veldora menghilang dan di dalam gua tidak ada apa-apa. Lalu, ketiga pemuda tersebut disuruh lagi untuk mengawasi hutan Jura. Pada saat ketiga pemuda tersebut berjalan di tengah kota, ada seseorang yang bernama Sisu mendengar percakapan mereka. Sisu lalu meminta untuk bergabung kepada kelompok mereka karena tujuan mereka sama, yaitu pergi ke hutan Jura. Tanpa pikir panjang, Eren, salah satu rombongan mereka, langsung mengizinkan Sisu bergabung. Setelah berminggu-minggu berlalu, Kaijin dan 3 temannya membantu Rimuru untuk membangun desa goblin. Mereka mengajarkan kepada goblin cara membuat senjata, pakaian, kerajinan, dan membangun rumah. Namun ada sedikit masalah. Para goblin dari desa lain ingin bergabung dengan Rimuru. Bahkan jumlah mereka mencapai 500. Rimuru terpaksa menyetujui para goblin dan menamai mereka semua. Seperti biasa, setelah menamai para goblin, Rimuru tertidur beberapa hari. Di tempat lain, rombongan pemuda tadi yang sedang mengawasi hutan Jura diserang oleh monster semut. Sisu lalu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tetapi saat Sisu lengah, dia hampir saja diserang dari belakang. Beruntungnya, Rimuru datang tepat waktu. Rimuru lalu membawa mereka ke desa goblin dan menyambut mereka dengan ramah. Di sini, Rimuru menyadari bahwa Sisu adalah wanita yang ditakdirkan untuk dirinya di masa depan. Setelah para pemuda tadi selesai makan, mereka menjelaskan maksud dan tujuan berjalan di hutan Jura, yaitu mengawasi keadaan hutan Jura. Ketika hari menjelang malam dan Sisu sedang melihat senja, dia dihampiri oleh Rimuru. Di sini mereka asik mengobrol. Sisu menceritakan bahwa dirinya adalah orang terpanggil. Rimuru lalu ingat ketika Veldora menjelaskan tentang orang terpanggil. Orang terpanggil adalah sebuah senjata yang sangat ganas. Dia dikendalikan oleh seseorang.
Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Kupas Anime. Bye bye.